Aman Mbak, kelihatan kok. Udah kan, udah kelihatan ya. Oke. Bentar. Coba aku gini. Dah, kelihatan? Mbak Indah, boleh suaranya ke-mute. Oh ini Mbak kelihatan Mbak, tapi nggak jadi gede gitu ya Mbak? Iya, nggak jadi gede. Heeh. Nggak apa-apa, sok. Boleh Kelihatan Mbak, ya? Oke. kelihatan kok. Ya, yuk kita langsung aja ya, Mams, hari ini. Oh, bentar-bentar. Kayaknya ini aku ulang dulu ya. Ini materinya aku stop share. Mungkin ini kayak tampilannya itu belum kayak ke slide. Sebentar, aku ulang. Nah, mungkin gini agak lebih besar ya. Oke, jadi pagi ini itu kita akan belajar mengenai pijat baby yang pastinya harus moms kuasai. Kemudian kita mau lanjut ke newborn care-nya gitu. Jadi ini akan di-combine antara pijat baby dan newborn care. Itu ya materi kita hari ini. Oke, aku next. Nah, yang mau aku perkenalkan gitu dan yang mam harus kuasai ini tuh ada namanya pijat ilu. Jadi pijat ilu itu kepanjangannya dari I love you karena bentuknya nanti ya itu memang menyerupai tulisan I L U-nya itu gitu. Nah, kita mau ngomongin manfaatnya. Jadi pijat baby itu memang betul-betul banyak banget manfaatnya ya, Mams. Nah, di sini aku paparkan ya, manfaatnya itu adalah membangun bonding ikatan positif antara Mams atau Dad gitu ya dengan babynya. Kemudian membuat tidur baby lebih nyenyak karena biasanya kalau mau pijat ilu ini memang sebelum mandi gitu. Nah, jadi biasanya di waktu yang kayaknya tuh nanti habis mandi kan nyaman tuh. Jadi babynya langsung bobo itu. Kemudian ya membuat bayi menjadi lebih nyaman ya. Terus menstimulasi koordinasi saraf-saraf tubuh. Nah, ini juga akan berpengaruh juga nih ke syaraf-syaraf rangsangan di otak. Terus membantu mencegah sembelit gitu ya. Ini karena harus banget dikuasai sama mams, seperti itu. Banyak sebetulnya pijat-pijat yang lainnya kita bisa stimulasi pijatan lainnya, tapi sebetulnya yang paling dasar, yang paling harus dikuasai mams si pijat ilu ini, gitu ya. Oke, nah mau aku next. Nah, ini nih, jadi tadi kan salah satunya pijat ilu itu bisa mengatasi sembelit pada si kecil. Nah, gerakannya itu tadi menyerupai bentuk I-L-U ini. Nah, I love you ya, dibacanya tuh I love you. Nah, gerakannya kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau ini penjelasannya I-nya itu adalah bayi dalam posisi telentang, kemudian pijat di bagian kiri atas ke bawah membentuk huruf I ya. Kemudian untuk L-nya ini pijat perut bayi membentuk huruf L terbalik ya. Nanti kita praktekin juga nih gitu. Jadi dari perut kanan diakhiri perut ke kiri bawah karena di situ ada usus besar ya tempatnya pembuangan. Nah, seperti itu. Kemudian pijat perut bayi membentuk huruf U terbalik gitu. Mulai dari perut kanan ya bawah hingga perut kiri bawah. Oke, gitu sih. Ya, seputar pijatnya karena ini akan lebih enak kalau kita sambil praktek nih ya, Mams. Oke. Ya, Oke, mungkin mau langsung praktek ya, ayo buat moms, jangan malu-malu untuk open cam ya. oke. Nah, aku langsung ya, ini kan aku ada bonekanya ya, nih Mams gitu. Aku dari sini dulu ya. Nah tadi kan gerakannya udah tahu ya kalau misalkan pijat ilu atau I love you itu bentuknya tuh dari sebelah sini ya, Mam. Sebelah sini ya, perut yang sebelah kiri. Untuk huruf I-nya, bentar. Oke, kelihatan ya. I-nya ada di sebelah kiri, lurus ke bawah. Kemudian huruf L-nya tuh dari sebelah perut kanan atas, terus dia ke bawah.
Terus yang satu lagi untuk U-nya itu dari perut ya, bawah ya kanan ke perut kiri bawah gitu. Nah, ini ya, yuk kita langsung praktekin. Ini babynya tuh udah buka baju ya gitu. Tapi kalau aslinya mah belum gitu ya. Masih pakai baju. Nah, terus kita tuh mau praktek ke persiapan newborn-nya, newborn care-nya sekalian, oke? Aku mau pindah dulu ya Mbak Indah supaya lebih kayak kelihatan. Aku mau pindah device dulu sebentar. Oke. Mbak Indah, kalau aku kayak gini udah kelihatan belum? Udah Sebentar. kelihatan kok, Mbak. Kayak gini udah kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oh, sebentar aku off dulu yang sebelah. Kalau kayak gini suaraku udah kedengeran? Oke, ya. Oke, nah ini nih. Jadi kalau kalau kita mau pijat ilu itu enaknya tuh kayak pas lagi mau mandi pagi atau mandi sore. Nah, untuk newborn kalau yang masih ada tali pusatnya ya, Mam. Nah, itu biasanya tuh mandinya itu nggak langsung dicelupin ke bak gitu. Jadi memang hanya kayak di bilas ya di waslap terus pakai perlaknya aja itu udah cukup banget Mam karena baby newborn sekitar kayak seminggu sampai 2 minggu pun juga itu belum yang kayak bau keringat banget gitu. Baby itu keringatnya berbeda dengan orang yang sudah dewasa gitu ya atau bayi yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau misalkan di awal-awal kelahiran gitu, Mams masih kayak ragu ini dicemplungin nggak ya gitu ke bak gitu. Kalau di 1 sampai 2 minggu, apalagi kalau belum puput tali pusatnya, itu nggak apa-apa banget kalau misalkan mandinya hanya di perlak aja gitu. Jadi di apa namanya di waslap kayak gitu. Terus kemudian untuk tali pusatnya ini ya itu apa namanya nggak perlu kayak sampai basah banget atau sampai kayak dibersihin banget. Justru semakin cepat kering ya itu kan akan semakin cepat puput kayak gitu ya kan lepas kayak gitu. Jadi kalau basah gitu malah kita basah, kita sering bersih-bersihin kayak gitu ya. Itu malah nanti apa namanya bisa mengakibatkan infeksi juga, Mam. Seperti itu. Gitu. Jadi jangan diapa-apain tali pusatnya. Oke. Nah, sebelum mandi ya, kan tadi ya pijat itu manfaatnya untuk meningkatkan bonding. Oh ya, sebentar deh. Mbak Indah boleh nggak aku dipin? Ini udah Mungkin dipin nanti kan ya? biar kelihatan. Di aku sih udah. Mungkin moms yang lain atau Nah, eh Kak Ane udah kepin kan ya, Kak? bisa nggak Mbak dipin gitu? Soalnya ini di aku udah Sama dipin dari sih. aku. Wait, wait, Oh, wait. bisa coba sebentar ya. Nah, udah kelihatan Mbak? Aku dari sini. Udah oke? Ya, ya. Oke. Nah, kayak gini. Aku munduran ya biar kayak kelihatan enak. Oke. Ya. Oke, suaranya masih jelas ya. Nah, tadi ya, Mams, untuk tali pusat ini ya, itu kalau misalkan masih banget ya lahir gitu, itu jangan diapa-apain ya, Mams. Dia lebih baik cepat kering tuh lebih cepat puputnya. Jadi nggak perlu kayak dibersihin, nggak perlu kayak digosok-gosok gitu. Itu nggak perlu kayak gitu. Jadi boleh dilewatin di bagian yang tali pusatnya. Seperti itu ya. Kemudian boleh pakai apa sabun itu juga boleh ya, sedikit aja karena kan sabun bayi juga nggak perlu yang sampai banyak dan berbusa ya, Mam. Gitu. Jadi dipakai secukupnya.
pijatnya. Nah, ini kan tadi sebetulnya kondisinya itu si babynya masih pakai baju ya kan, cuma ini udah aku lepas bajunya gitu ya. Nah, kemudian biar nggak lama-lama untuk pijat bayinya, emang ya nggak perlu lama-lama karena bayi juga nanti bosan ya atau dia keburu nangis kan bayinya gitu. Jadi kita mau cepet aja ya. Begitu dibuka bajunya mungkin masih pakai pampers, masih pakai celana gitu atau popok. Nah, itu kita langsung pijat aja. Pijatnya bebas mau pakai oil ya, itu juga boleh ya. Kemudian gerakannya tadi ya dari sisi yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke. Kita pijat dulu sambil kita ajak ngobrol ya, bayinya kita ajak ngobrol. Apa aja sampein karena itu tadi untuk meningkatkan bonding. Kita jelasin kalau kita tuh mau pijat bayi, terus kita mau mandi, kita tatap wajahnya seperti itu ya, Mams gitu. Terus sambil kita ajak ngomong gitu ya, sambil kita pijat ya tadi ya, membentuk ilu, huruf ilu atau I love you ya namanya. Nah, ini pijatnya dari yang ilu dulu, dari yang sebelah perut sebelah kiri dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah ya, kita pijat dari atas. Lembut aja, nggak perlu sampai ditekan keras ya, cukup ya dirasakan bayinya nyaman. Oke, kalau sudah kita bikin repetisi misalkan 2 kali 8 ya hitungannya gitu ya, atau 10 kali di bagian sisi sebelah sini, kemudian kita bisa pindah ya ke huruf L terbalik. Jadi dari sebelah sini, karena di sini itu ada usus besar ya, usus besar ke sini ya, itu yang berpengaruh ke pencernaan si baby gitu. Jadi tadi menyambung ke manfaatnya untuk mencegah sembelit ya. Kita pijat halus, itu juga sama hitungannya ya. 10 hitungan dikali 2 bisa ya. Kalau sudah, kemudian kita membentuk lagi huruf U ya. Nah, oke, ini juga sama hitungannya boleh banget 2 kali 10 atau 2 kali 8. Jadi diulangin ya. Nah, seperti ini. Oke, ya Mam, itu tadi ilu. Tapi, nah, aku juga mau kasih tahu. Untuk manfaat yang lainnya, bonding yang lainnya kita juga bisa pijat ya. Wajah bayi. Nah, ini juga memiliki manfaat kan sambil kita ngobrol, sambil kita ajak ngomong. Nah, kita bisa sambil memberikan gerakan ya untuk pijatan. Nah, pijatan di area wajah. Oke, aku mau deketin lagi ya. Kalau tadi udah ilu, ya aku deketin lagi ya. Nah, untuk pijatan yang ini ya, wajah, jadi kita bisa sambil nih, oh udah ilu, terus kita mau pijat wajah. Nah, sambil diajak ngomong bayinya, kemudian untuk pijat wajah ya, itu di bagian yang sini, Mam. Nah, dari yang sini, pangkal atas ini ya, ini boleh bawa keluar. Nah, dari sini kita pijat ya. Nah, pakai apa gitu, nggak usah ditambahin lagi baby oilnya atau oil apapun ya, itu karena tadi udah ya di bagian yang perut, terus kita masih ada kan sisa-sisanya, kulit bayi itu kan juga sensitif ya, jadi cukup nggak usah ditambahin lagi, lalu kita pijat ya di bawah, di bagian atas alisnya, terus bawa keluar ya. Nah, bawa keluar, Mam. Oke, ya ini juga sama ya. Bisa 2 kali 10 hitungan. Kemudian ya, sudah di sini. Nah, bagian yang nih hidung sini nih, pangkal hidung sini ya. Dari sini kita bawa keluar ya menggunakan jempol. Oke, pelan aja ya, tekan, terus kita bawa tekan sedikit lembut, kita bawa keluar. Nah, ya di bagian yang sini nih kayak pipi atas ini. Oke, ya. Nah, ini. Oke, nah ini kan juga ya bisa melatih juga atau merangsang ya ketika hisapan bayi untuk mengasihi. Oke, itu juga ya kita bikin stimulasi di area wajah. Oke, nah yang ketiga ini di bagian dagu bawah ya, Mam. Ya, dagu sini itu juga kita tarik keluar ke samping. Nah, ini ya. Ini juga menyamankan dan menstimulasi menghisap ASI ya ketika menyusui gitu. Terus nah,
Seperti ini ya, Mam. Kita bawa. Oke, keluar. Ya, oke. Kalau sudah di bagian wajah sudah, tadi perutnya sudah. Nah, boleh juga sih, Mam, di bagian kaki ya. Kalau untuk kayak kaki sama tangan, sekalian aja gitu ya. Oke, boleh gitu. Boleh. Nah, gerakannya, pijatnya ini kakinya. Nah, ini boleh diberikan halus ya ke arah atas. Jadi bukan ke bawah gini ya, Mam. Bukan ke bawah, tapi boleh ke atas. Kita pijat ke atas. Oke, kita pijat bawa ke atas gitu ya. Kemudian kita bisa kayak menyilang. Kita bawa ke samping. Ya. Nah, ini kayak kaki-kakinya, telapak kakinya boleh kita berikan pijatan juga ya, Mam. Seperti itu. Telapak kaki boleh kita tekan sedikit. Ya, sambil tetap ya diajak ngobrol bayinya. Nah, itu juga sama. 2 kali 10 aja hitungannya cukup. Kemudian kaki yang sampingnya. Nah, ini kan khawatirnya ya. Makanya tadi ini sebetulnya bajunya tuh belum dibuka. Jadi masih pakai popok ya. Supaya kan kalau misalkan pipis ya nggak kemana-mana ya, sama ini di bagian kaki kita bawa ke atas ya, kita bawa ke atas, kemudian kita bikin kayak menyilang. Oke, kemudian boleh nih telapak kakinya kita bawa sama ke atas ya, jadi memang lebih ke arah sentuhan ya untuk menstimulasi. Oke, syaraf-syaraf si bayi. Nah, untuk tangan juga sama, kita boleh bawa ke atas. Tangan ya, gerakannya kita boleh bawa ke atas. Oke, sambil diajak ngobrol, kita bawa ke atas gitu. Kemudian sama ya, kayak di bagian kaki. Kita boleh kayak, nah sedikit berikan gerakan ke samping kanan dan ke samping kiri. Jari-jarinya itu juga boleh banget ya. Itu sama, nggak usah lama-lama ya, Mam. Oke, 2 kali 10 cukup. Oke, kemudian kita bawa ke atas. Oke, nah kan udah nih ceritanya sudah selesai dipijat. Nah, kemudian mau langsung mandi ya. Oke, nah untuk mandi yang pasti udah disiapin dulu airnya. Kemudian sambil kita mainin, kita dengerin suara air ya. Kita mainin, nah akhirnya kita dengerin suaranya sambil bilang, "Dek, kita mau mandi ya," gitu. Nah, untuk airnya, kalau baknya ini kan aku baknya agak besar ya. Nah, itu sebetulnya nggak perlu penuh ya, Mam. Nggak usah penuh, secukupnya aja ya. Oke, secukupnya. Dan ini kalau aku cemplungin kayak gini, ini untuk bayi yang udah tali pusatnya puput ya. Gitu, oke. Nah, ini kita bisa sambil dengerin. Nah, ini juga airnya nggak perlu tinggi-tinggi. Oke, cukup. Jadi nggak perlu sampai bayinya itu kayak, oh, gimana nih, harus full. Enggak ya. Oke, nah udah kita dengerin tapi belum kita cemplungin. Kita mau bilas dulu ya bayinya. Jadi kita buka semuanya. Kemudian kita juga siapin nih Mams, baskom ya. Oke, kita siapin baskom ya kayak gini. Oke, nah ini baskomnya tuh ada 2 ya Mam. Gitu. Nah ini kayak air yang nanti bersih sama air yang kotor. Oke, ya. Oke, dah ya. Nah, ya aku singkirin dulu yang bak mandinya. Oke, nah kita siapin, nah baskomnya. Jangan lupa juga siapin si waslapnya. Oke, jadi kita bilasnya itu kayak basahinnya dulu itu diperlak aja. Gitu ya. Nah, untuk airnya itu panasnya itu kira-kira air hangat ya, 36 derajat. Oke. Nah, itu kita celupin waslapnya ya. Kemudian ya kita bilas aja seperti biasa, kita peres ya biar nggak terlalu basah. Oke, kemudian ya udah kita bisa langsung bilas ya. Boleh dari perutnya dulu ya. Oke, kita usap ya perutnya. Kemudian ya oke ya bagian dada, terus tangan di sela-selanya juga ya Mam, di sela-sela nih jari-jarinya. Oke, nah itu kemudian ya tangan satunya di bagian lipatan-lipatan itu juga ya. Oke, kemudian bagian kaki,
Ini juga sama jari-jari kakinya, lipatan-lipatan kakinya. Oke. Nah, ini juga sambil diajak ngobrol ya. Oke, dari sini ya. Oke, udah ya. Kemudian boleh nih mau misalkan mau bagian punggungnya boleh kita celupin lagi. Oke, kita peras dulu. Nah, untuk kayak membalik gimana ya bagian punggung nih ngebaliknya itu nggak usah terlalu dibalik. Kita boleh pegang ya di bagian ini ya Mams, di bagian ketiaknya ya, bahu ya kita pegang ya, nggak usah sampai ditebalikin seperti ini ya. Nggak apa-apa, cukup di ini aja. Asal udah kayak oh ya udah keangkat sedikit kita selipin aja. Oke. Nah, baru habis itu ya bagian wajahnya. Oke. Boleh ya wajahnya, rambutnya. Ini sambil kita bilang. Ya, di bagian wajah ya. Oke, nih ya. Kita bagian mulutnya, hidung, mata, telinganya. Oke. Nah, ini juga sama, nggak usah dibolak-balik ya. Nah, kalau udah nih ya kayak gini, udah basah ya, semuanya udah basah. Itu kalau misalkan yang newborn masih 1-2 minggu, udah nggak usah diapa-apain. Boleh tadi kasih sabun ya, sabunnya. Oke, langsung aja udah. Terus kita bilas pakai air yang bersih. Kalau ini masih ada tali pusatnya ya. Jadi udah gitu aja, cukup gitu. Oke. Nah, kita ambil di yang satunya, yang bersih. Nah, baru kita bilas sekali lagi. Tuh cukup ya, Mam. Oke, itu cukup banget untuk bayi yang masih ada tali pusatnya. Oke, tapi kalau misalkan ya untuk bayi yang sudah puput tali pusatnya, kita mau cemplungin nih ke bak kayak gitu ya. Sama, kita bilas dulu ya tadi bekas sisa-sisa sabunnya. Makanya jangan terlalu banyak ya sabunnya juga. Sebetulnya sabun bayi kan udah cukup ya pakai sedikit aja itu udah cukup banget. Nah, oke. Udah kita pegang bagian ketiaknya tuh sedikit aja, nggak usah sampai kayak bolak-balik, asal udah. Terus kepalanya kita bilas dari sabun, sisa-sisa sabun. Kemudian ya kita mau masukin dia ke bak, ya kita bisa singkirkan. Nah, kita ganti ya, kita deketin ya ininya, si embernya. Kemudian, nah caranya angkat si bayinya, oke. Ini juga sama ya, Mams, angkat bayinya dipegang di bagian nih, kepala belakangnya, leher belakangnya, oke. Terus tangan kita ya diselipin juga di bagian ketiak. Yang bawahnya satunya tangannya pegang di bagian bokong. Jadi kalau dilihat dari belakang kayak gini, Mam. Oke. Dia ada sisa tangan yang nyelip di bagian ketiak dan kepalanya. Kita pegang bagian bawahnya, kita masukkan ya ke bak. Oke. Nah, kita masukkan. Ini airnya nggak terlalu tinggi. Oke, ya. Seperti ini. Udah cukup. Kita bilas sebentar di sini. Ya. Oke, kita bilas. Nah, ini juga sama. Aduh, takut ya aku mau tebalikin. Harus nggak sih ditebalikin? Nggak usah, kan tadi kita sudah bilas di perlak, ya kan? Ini kita tinggal bilas aja sekali lagi, ya. Kemudian misalkan rambut, telinganya, ya. Sedikit di bagian mata, hidung, ya. Bibir, mulut, nah, kayak gitu. Udah, jadi nggak usah kayak harus dibolak-balik gitu ya. Ini kan juga sudah kena ya bagian punggungnya gitu ya, lehernya itu kan juga udah kena gitu. Jadi nggak usah harus kayak dibolak-balik baiknya. Nah, kalau sudah ya, yuk kita angkat lagi ya. Nah, ini enaknya tuh kalau misalkan sisi yang sebelahnya kita boleh sih kayak gini ya. Boleh. Tapi biasanya aku juga udah siapin si handuknya di sisi yang sebelahnya. Jadi aku udah gelar juga gitu. Di sisi yang sebelahnya bagian yang kayak keringnya. Jadi supaya dari si bak mandi ini kita langsung pindahin dia ke bagian sisi yang kering. Gitu. Oke, kemudian kita handukin.
ya. Oke. Nah, sudah kita handukin ya sampai kering. Ini juga sama ya, Mam. Handuk bayi juga ya, itu kan udah lembut ya handuk bayi. Jadi apa namanya? Insya Allah sih emang udah bahannya kalau pakai handuk bayi itu udah yang mode yang terbaik ya. Emang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kulit bayi. Oke. Nah, dari sini kita mau langsung pakein ya. Boleh kita tutup dulu sambil kita siapin. Ini juga sama, biasanya aku juga udah kayak kancing-kancing bajunya ini sudah dalam kondisi yang terbuka ya, Mam gitu. Jadi biar kayak gampang. Oke, celananya. Nah, mungkin ada yang pakai diapers gitu ya. Oke, nah itu boleh ya. Nah, itu boleh kita siapin, kita pakein dulu diapersnya. Nah, untuk pemakaian diapers itu jangan diangkat seperti ini ya, Mam. Nih, jangan diangkat kayak gini. Nggak usah diangkat-angkat bayinya, ya. Jadi digeser aja boleh kok. Kita pegangin lagi, ya. Kita sambil kayak selip-selipin kayak gitu. Tuh, ya. Jadi nggak perlu kayak harus diangkat. Nah, itu kita bisa selipin-selipin aja. Geser, geser, geser. Seperti itu. Ya, jadi tidak diangkat. Ya, karena itu akan berbahaya bagi tulang bayi ya. Nah, kalau sudah, nah, oke, digeser-geser aja. Nah, ini kan biasanya untuk newborn ya, ini di bagian tali pusatnya ketutupan ya. Khawatir maksudnya tergesek-gesek gitu ya si tali pusatnya ini sama diapersnya ini ya karena biasanya mungkin masih kayak kebesaran gitu kelebihannya. Jadi ini tipsnya bisa dilipat ke dalam gini, Mam. Nah, lipat ke dalam. Oke, lipat ke dalam. Ini juga berlaku untuk bayi laki-laki biasanya kan pipisnya suka mancur ke atas seperti itu ya. Jadi kayak ngebasahin nanti khawatirnya membasahi si apa tali pusatnya. Maka bagian atasnya ini dilipat ke dalam ya, Mam. Oke, lipat ke dalam, percis di bawah si tali pusatnya itu baru direkatkan. Oke, oke. Kalau sudah ya, yuk kita langsung pakein bajunya ya. Mau pakai oil silahkan ya untuk telon untuk menghangatkan bayinya itu juga boleh. Terus gimana tali pusatnya kalau masih ada perlu nggak dibungkus-bungkus? Enggak sih, Ma. Nggak perlu dibungkus-bungkus pakai apa gitu biar cepet puput atau biar nggak usah biarkan aja. Yang penting dalam kondisi tetap kering ya. Ya kita pakein bajunya. Jadi benar-benar sebetulnya nggak usah diapa-apain. Harus ditutup ini itu nggak pakai ini itu nggak usah. Nggak apa-apa banget nggak perlu ya. Asal tetap jaga kebersihan dan keringnya itu. Nah, kita pakai ini juga sama, pakai celananya itu nggak usah kayak diangkat-angkat. Kita cukup kayak geser-geser aja. Oke, geser-geser aja pelan-pelan ya. Kita buat atasnya. Nah, kayak gini udah kita pakein topinya. Oke, kita pakai topi. Terus kita mau bedong ya kan, biar hangat. Biasanya udah kayak mulai gelisah bayinya. Karena biasanya ini udah fase yang kayak nyaman, kita boleh singkirkan handuknya ya. Kita boleh sih sambil kayak gendong ya, gendong dulu boleh sambil kita kayak apa namanya? Singkirkan dulu handuknya. Oke, nah ini kita sambil ya mau ambil bedongan, jadi kita boleh kok pindahin dulu bayinya. Oke, sambil kita siapkan bedongannya. Oke, ya. Nah kan bedongannya tuh seperti ini ya, Mam. Memang sih ya
di pasaran tuh banyak emang ada bedong instan gitu. Tapi sebetulnya kita juga bisa gitu ya pakai bedongan, membedong bayi kita sendiri ya pakai bedongan ini. Jadi kan bedongan ini kan kotak gini ya, Mam. Nah, untuk bagian sisinya kan tadinya begini ya, dia kotak seperti ini. Nah, ini kita lipat ya, Mam. Kita lipat ujungnya ke dalam. Ya, kita bikin aja kira-kira ya. Nah, kira-kira segini lah. Kayak gini ya. Nah, jadi kita lipat ujungnya ya, segitiga kayak gini. Terus, oke, kita siapin. Aku agak jauhin dari sini. Oke. Nah, kayak gini ya. Terus baru ya kita angkat babynya, kita pindahin, kita pasin ya. Kita boleh taruh di yang ujung, sini juga boleh. Nah, udah kita benerin. Ini sebetulnya tujuan untuk membedong ini hanya untuk menghangatkan ya, Mam. Jadi kalau bedongannya nanti lepas gitu, udah dibedong lepas lagi. Nggak apa-apa, memang alamiahnya seperti itu. Di dalam rahim kan bayi juga nggak dibedong, tapi di sini kita membedong tuh hanya untuk menghangatkan saja, bukan untuk meluruskan badannya, bukan untuk meluruskan kakinya, tangannya, itu enggak. Jadi sekedar untuk menghangatkan saja ya, Mam. Gitu. Kalau dia hangat ya, rasanya tuh seperti di dalam rahim, hangat gitu. Jadi kalau misalkan nanti copot lagi bedongan ini, ya nggak apa-apa, memang wajar. Dia di dalam rahim juga nggak dibedong aslinya, kan? Ya, kita selipin ya sisanya. Oke, kita selipin. Nah, ini kan ada yang panjang, biarin aja yang panjangnya ya, Mam. Terus kita yang sisi sebaliknya. Oke, ini ada kelebihannya lagi, boleh kita selipin. Oke, kita selipin dulu. Nah, terus sisa yang panjangnya gimana ya? Sisa panjangnya ini ada bagian yang kayak gini nih. Jadi ada yang panjang kayak gini. Nah, itu boleh kok dilipat ke belakang nanti untuk talinya ya. Nah, sisi yang sebaliknya kita kayak silang. Oke. Nah, terus boleh kita ikat atau kita selipin. Kita boleh rapiin. Nah, jadi memang hanya untuk menghangatkan, tidak yang harus ketat, kenceng banget gitu, kenceng banget sampai lurus gitu. Enggak ya, Mam, itu eh, jangan seperti itu. Jadi cukup aja. Ya kita boleh selipin sisanya. Nah, kalau sudah ya, kalau udah yuk kita langsung gendong ya, Mam, karena biasanya setelah dari sini ya, oke, nah ini biasanya bayinya tuh udah pengen nyusu gitu. Jadi kita bisa sambil singkirkan, dia udah mulai kayak nguap, udah mulai ada tanda-tanda ingin menyusu, langsung ya kita bisa susui bayinya gitu, Mam, ya. Oke. Mbak Indah, oke aku ganti device dulu. Iya. Keren banget ya Mams ya, materinya ini juga udah ada beberapa pertanyaan dari Mams yang ngantri. Akan kita bacakan satu-satu. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Ristia ya. Mbak Ristia, mungkin mau open mic dan bertanya langsung pada Mbak Dea, boleh banget Mbak Ristia? Boleh banget. Ah, Ini ada pertanyaannya tuh soal frekuensi dan durasi pijat bayi yang optimal bagaimana ya, dan lebih baik mandi dulu atau lebih baik massage dulu gitu. Gimana Mbak Dea kira-kira? Soalnya sinyalnya Mbak Ristia katanya sedang tidak bersahabat. Aku sambil jawab ya. Halo Mam Ristia. Jadi untuk frekuensi tadi ya aku udah jelasin itu boleh di pagi atau sore atau mungkin ada beberapa bayi yang misalkan newborn hanya mandinya 1 kali ya di 2 minggu pertama itu juga it's okay gitu. Jadi nggak apa-apa banget mau 1 kali atau boleh juga gini mandinya cuma kayak pagi-pagi kayak ke siang gitu ya.
satu kali. Terus aku nanti mau tidur malamnya nggak mandi ya, tapi dipijat dulu kayak tadi ilu itu juga boleh banget karena pijat itu kan tadi ya membentuk ya bonding antara eh, orang tua dan bayi gitu. Nah, untuk frekuensinya, durasinya itu tadi boleh kok dilakukan setiap hari ya, itu boleh banget gitu. Tapi jangan terlalu lama juga gitu. Jadi hitungannya boleh 2 kali 8, boleh 2 kali 10 aja gitu per gerakan. Ya, jadi gerakan tadi kayak I-nya gitu, L-nya, U-nya, kaki, tangan, muka, ya kayak tadi itu boleh. Ya, itu udah cukup banget karena nanti kalau kelamaan juga bayinya bakalan cranky kan, dia bakalan keburu nangis ya. Nah, tadi ya lebih baik dilakukannya itu mendingan sebelum mandi karena biasanya after udah mandi dia tuh udah ngerasa nyaman di situ. Nah, langsung menyusu. Jadi mendingan di awal sebelum mandi ya itu kita pijat dulu gitu. Jadi nanti habis mandi nggak ada lagi acara kayak massage gitu karena udah langsung menyusui gitu. Oke. Wah, menarik sekali. Gimana Mbak Mams Rizia mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Atau sudah cukup mungkin? Kalau sudah, Iya, boleh dilanjut dulu kali ya juga sambil. oke, cukup. Selanjutnya, oh ini tadi Mams Anissa pas praktek nanya di sebelah kiri baby atau kiri ibunya sih, Mbak? Kiri baby ya sama sih kayak mungkin karena ini kan ininya ya kameranya kayak kebalik tapi di kirinya. Ini tangan ini di sini itu tangan kirinya ya. Jadi di sebelah kiri. Di usus besarnya memang di bagian sebelah kiri ya, Mam. Gitu. Yang kita pijat tadi ya salah satunya itu untuk menyamankan di area pencernaan. Biasanya kan di awal-awal kelahiran bayi memang yang masih sensitif juga di bagian pencernaan gitu. Jadi itu masih proses perkembangan bayi gitu. Nah, itu di bagian yang sebelah kirinya baby. Sama sih kayak kita juga ini sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Seperti itu. Oke. Terus ada Mami Yuli juga yang bertanya, itu Hmm. dia kan sebelum mandi lepas baju dan apakah boleh pakai baby oil pijatnya? Iya, iya betul, Mam Yuli. Ini memang dilakukan sebelum mandi. Kalau tadi aku soalnya udah lepas baju, sebetulnya sih pakai baju aja gitu dan masih pakai diapers. Khawatirnya kalau misalnya nanti babynya kan pipis, jadi kemana-mana gitu kan, lagi proses pijat terus pipis gitu kan. Jadi masih pakai lengkap, cuma mungkin dilepas aja gitu. Kalau kancing kan pakai kancing bajunya gitu ya, boleh buka di bagian yang tadi misalkan kayak dada perut nah itu sih gitu. Terus boleh pakai baby oil, boleh pakai baby oil tapi pemakaiannya juga jangan terlalu berlebihan ya mam gitu. Makanya kalau misalkan nanti ada yang mau pakai telon, nah telonnya itu dipakainya malah after mandi kan gitu. Jadi pijatnya boleh pakai baby oil tapi secukupnya aja. Terus tadi kan kita ada sedikit di bagian yang wajah. Nah, itu nggak perlu ditambahin lagi. Jadi nggak perlu sampai harus kayak berminyak banget gitu. Oily banget sampai licin banget. Enggak kan. Hanya apa namanya secukupnya. Beda ya kalau misalkan pijitnya orang dewasa kita pengen tekanannya mungkin lebih kayak gitu. Terus pengen yang sampai oily. Kalau bayi nggak perlu ya mam gitu. Jadi cukup ya 2 tetes ya atau 1-2 tetes itu cukup untuk ke seluruh tubuh bayi. Seperti itu. Oke, gitu Mams Yuli. Terus ada juga ini dari Mams Ika. Kalau sebelum mandi ada pendingan berapa lama sebelum mandi? Dulu aku rajin pijit, cuman katanya 1 jam baru boleh mandi biar nggak masuk angin. Oh, nah, baiknya sih kalau misalkan memang mau pijat bayi ini juga dari suasana kamarnya juga jangan pas lagi kayak AC gitu, jangan AC-nya dinyalain ya, Mam. Terus tadi airnya juga air hangatnya itu dimasukkannya kalau emang udah kayak tahap proses pijatnya itu
itu udah selesai. Jadi supaya airnya tuh nggak dingin kan gitu. Kalau kita masukin air hangatnya di awal kan khawatirnya nanti cepet dingin kan airnya gitu. Padahal yang kita mau tuh airnya di suhu sekitar 36 derajat. Jadi enaknya tuh setelah pijat baru kita tuang airnya gitu ya. Kalau pakai yang untuk bilasnya itu juga sama ya, enaknya pas lagi udah selesai pijatnya gitu ya, baru minta izin bayinya untuk ambil dulu misalkan airnya, isi bak airnya kayak gitu ya. Nah, itu boleh banget langsung tinggal tuang. Tapi untuk kayak perlengkapan lainnya, enaknya tuh justru dipersiapkan sebelum bayinya itu dipijat. Jadi kayak misalkan handuk, perlak, mungkin ada sabun, oil, baju, pampers segala macamnya itu disiapkannya tuh udah disiapkan. Nah, yang setelah pijatnya itu hanya untuk menuangkan si airnya aja supaya dalam kondisi tetap hangat di 36 derajat. Seperti itu. Terus, gimana, boleh nggak langsung, mandi? Boleh ya, kan pijatnya juga sebetulnya cuma sebentar aja gitu ya. Nggak apa-apa sih, nggak perlu sampai nunggu selama 1 jam dan kita kan hitungannya juga memang sebentar gitu kan, 2 kali 10 dan tadi aja tuh kayak 2 kali 10 ya setiap gerakan, terus belum di bagian kayak kaki, kedua kakinya, wajahnya, tangannya, itu aja udah kayak lama banget sebetulnya untuk bayi gitu. Dan kalau kita juga spare nuangin air kan misalnya kita ambil dulu nih ke dapur kayak gitu ya kan. Itu. Terus kita tuangin. Terus kan kita juga nggak langsung buru-buru cemplungin ke bak. Kita ada proses tadi di situ yang namanya kita bilas dulu di luar, kita sabunin. Jadi itu nggak apa-apa boleh. Yang penting kondisikan bahwa ruangannya itu jangan dulu dipakein AC gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu nunggu sampai 1 jam gitu. Karena ini cepet aja gitu. Kalau kelamaan banget juga nanti keburu di salah 1 jam itu misalkan nunggu itu pasti bayinya keburu cranky, keburu tidur, atau keburu pengen nyusu, seperti itu. Jadi malah skip nanti mandinya gitu. Jadi kita mau cepet aja supaya nanti habis mandi nyaman, kan tinggal menyusui terus bobo kayak gitu. Oke, emang kalau baby newborn apalagi itu unpredictable ya, Mbak Dea ya. Itu Bisa nanti. tiba-tiba nangis gitu. Iya, baru dibuka bajunya, mungkin ada yang udah langsung keburu nangis gitu, atau nggak mau nih dipijat. Nah, kita kan juga harus lihat responnya. Kalau lagi memang nggak memungkinkan untuk bayinya dipijat, kita boleh kok skip dulu pijatnya. Kita langsung ke mandiinnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nanti mungkin setelah dia bangun, bobo habis nyusuin gitu ya. Mungkin nanti gitu 2 jam lagi gitu. Nah, boleh tuh sambil kita ajak lagi ya ngobrol, komunikasi kan nggak kan bayi itu juga kita perlakukan seperti kita ajak dia komunikasi gitu kan ya. Bukan berarti bayi itu apa namanya? Ya dianggapnya nggak ngerti gitu. Nah, itu kan. Jadi boleh nanti gitu habis nyusuin deh mungkin habis mandi oh ternyata pas lagi tadi mau mandi ternyata nggak bisa gitu keburu cranky kayak gitu keburu nangis ya udah deh aku mandiin aja terus pijatnya mungkin nanti sore kayak gitu atau oh iya nanti nih mau bobo deh kayak gitu dicari yang mood bayinya juga oke gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mams Yunita, mungkin saat pakai waslap tadi ya, kira-kira berbeda nggak sih kalau dari perut dulu atau dari wajah dulu gitu kan? Sebenarnya baiknya tuh di waslapnya kita punya dua ya. Jadi waslap yang kotor tadi sama waslap yang bersih sama airnya sih. Jadi kalau airnya tadi kan 1 kali usapan gitu ya untuk misalkan kayak kesemuanya. Yang memang yang paling enak tuh yang terakhir itu malah di area genitalnya itu dia paling terakhir. Kalau tadi ini contohnya karena babynya udah kayak bersih dari kotoran pup segala macam. Enaknya sih dari yang tadinya tuh awalnya kalau misalnya memang ada kotorannya dulu, ya kita bersihin dulu ya, Mam, gitu. Jadi nggak dibuka juga kondisi bajunya. Jadi kan pijat gitu. Enaknya kan dalam kondisi yang juga bersih kayak gitu ya kan. Boleh itu kita bersihin dulu gitu. Kita bersihin aja dulu terus mungkin kita tutup dulu gitu ya area genitalnya biar nanti ketika dipijat terus nggak kemana-mana lagi gitu kan. Nah itu boleh banget tapi enaknya dibersihin dulu. Jadi ketika tadi kita waslap, kita bilas itu memang sebetulnya dalam kondisi udah bersih, Mam. Nggak pakai si
waslapnya itu tadi itu dipisah, itu juga bahkan dipisah. Jadi kita memang spare si waslap itu punya beberapa gitu loh, Mam. Ya, mungkin nanti habis ini kan mandi, kita bilas, kita cuci, kita jemur, kita punya spare cadangan lagi. Nah, di mandi ini minimal dua. Boleh yang nanti yang tadi waslap yang pertama untuk bagian yang kayak bilas masih kotor-kotor, yang keduanya kita pakai yang waslap barunya lagi gitu. Kita pakai lagi yang untuk yang bersihnya kayak gitu. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nih. Eh, Eh, Kenapa Mbak? Ini dari Mam enggak, Mam Safitri ya. Nah, Mam Safitri nanya, itu frekuensi pijat ketika bayi mengalami kembung atau kolik, itu kira-kira baiknya berapa kali dalam sehari gitu? Iya, sama sih, Mams, untuk mengalami kembung dan kolik. Nah, kembung dan kolik itu terkadang bayinya malah lebih kayak cranky ya, Mam. Jadi kalau yang tadi kita lakukan adalah untuk mencegah. Tapi kalau misalkan lagi bayinya lagi mengalami kembung atau kolik, itu malah cukup dekapan ibunya gitu loh. Karena bayinya kadang-kadang cenderung di situ lebih cranky, lebih nangis, ditaruh mungkin nangis, karena perutnya tuh lagi nggak enak. Tapi kalau misalkan ada kesempatan gitu ya, oh perutnya udah agak enakan, terus bayinya dilihat moodnya oke, udah oke. Nah, itu kita bisa pijat. Jadi, frekuensinya sebetulnya 2 kali dalam sehari aja itu udah bagus banget, udah cukup kok, Mam. Seperti itu ya. Apalagi nah, kalau bayinya kembung mungkin lagi nggak enak nih seharian ini gitu, banyak nangis, gimana mau dipijat kayak gitu ya. Kalau bayinya aja lagi kondisinya lagi cranky terus kita mau paksain lagi dia untuk pijat 2 kali sehari itu pasti juga nggak akan memungkinkan. Tapi kalau misalkan besok-besok bayinya lagi nggak ada masalah, moodnya oke, lagi nggak ada kembung, nggak ada kolik, karena ini pijatnya adalah untuk mencegah gitu ya, mencegah kan. Jadi, nah kita lakukan itu 2 kali sehari aja, cukup gitu, cukup banget mam. Selebihnya bonding aja seperti biasa, menyusui, digendong, boleh sambil diceritakan, misalnya ceritain buku-buku gitu. Jadi stimulasi yang lainnya juga gitu. Kan tadi kan mungkin bayinya kalau masih newborn banget belum di tummy time gitu ya. Jadi belum kayak dibalikin kayak gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan udah di usia yang mungkin udah agak lebih besar terus mom sudah boleh udah berani lah ibaratnya ngebalikin badannya mentengkurapkan bayinya itu kan juga ada waktunya kan gitu. Jadi jangan terfokus juga harus oh harus banget nih gitu 2 kali ya itu bagus 2 kali bisa dilakukan tapi kalau misalkan nggak bisa di hari itu ya nggak apa-apa banget mam karena utamanya kita juga harus melihat si kondisinya si bayi kita itu gitu. Iya, betul-betul. Kira-kira Mams juga bisa tuh coba Gently yang baby calming cream. Itu kan lagi trending nih untuk meredakan kembung dan kolik. Ya, bisa banget juga ya Mams dicobain. Sekalian. Bener iya nah itu kan bisa tuh pakai dari produknya si Gently juga. Iya. Nah, terus Mams Yuli juga bertanya lagi, kira-kira kalau pijat ini masih bisa nggak ya untuk baby 10 bulan? Boleh banget sampai 10 bulan, setahun, bahkan sampai usia masih memungkinkan gitu ya. Boleh banget. Cuma kan masanya kalau buat baby 10 bulan pasti gerakannya udah beda banget ya, Mam, sama yang newborn. Kalau newborn kan mungkin ketika dipijat dia belum terlalu banyak gerakan gitu ya. Masih betah kayak gitu. Nah, untuk bayi 10 bulan kan pasti itu lebih beda lagi kan pasti mungkin untuk kayak telentang nggak udah baru aja sebentar gitu ditelentangin nggak mau udah pengen duduk atau pengen mulai merangkak kayak gitu udah mulai kesana sini itu tapi tetap boleh banget dilakukan terus ada tambahan juga di bagian pijat yang di bagian punggungnya gitu kalau tadi kan newborn jadi nggak sampai yang di bagian punggung ya tapi kalau misalkan udah usia-usia kayak 3 bulan ke atas di bagian punggungnya kita juga boleh tuh mam ya dimasaj tetap masajnya ke arah atas gitu ya kita boleh nih ya kita bawa ke arah atas terus kita boleh ke samping pelan-pelan kayak gitu itu juga menyamankan untuk bayi jadi lebih rileks juga gitu ya jadi tambahannya Oke. kalau
mungkin udah bayi yang lebih besar, udah enak di posisi tengkurap ya, itu apa namanya? Boleh ditambah. Karena kan di sini kita tuh harus bisa juga ya Mams gitu untuk pijat bayi kita sendiri kayak gitu ya. Ini kan prakteknya adalah supaya kita tuh bisa melakukan ini juga secara mandiri gitu. Tapi beberapa mam mungkin ada yang di awal-awal bayinya newborn gitu kalau misalkan masih ada tali pusatnya kan nggak mungkin gitu. Kalau kita berani pasti ngebalikin tuh gitu untuk di bagian punggung kayak gitu. Makanya tadi itu enggak, tapi kita skip. Tapi kalau misalkan nanti udah lepas pusatnya, terus mungkin usianya sudah kayak 2 bulan, udah enak gitu kan. Nah itu mams boleh sambil di bagian punggungnya dipijat juga, seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya selalu bertambah ya. Emang materinya Mbak Dea ini interesting sekali nih. Ah, betul. Mamsnya pada excited untuk belajar ya. Ini Mam Siva nanya lagi, sampai usia berapa, itu tadi sudah dijawab ya, usia berapanya. Terus kalau sebelum mandi saya menggunakan PCO, terus kadang-kadang sebelum, kadang setelah mandi, itu bolehkah, Mbak, seperti itu? Oke, jadi boleh banget ya, Mams. Nah, itu boleh banget kayak gitu. Boleh kok. Misalkan tadi nih, Mams sebelum mandi pakai VCO, itu juga boleh kayak gitu. Yang penting kan pemakaiannya itu tidak terlalu berlebihan ya. Atau misalkan setelah mandi terus mau sebelum menggunakan baju terus apa pakai minyak telon lagi itu boleh ya gitu. Jadi boleh banget, Mam, karena ini pasti moms menyesuaikan dengan mood babynya juga gitu atau kondisi pada saat itu gitu ya. Jadi memang kita harus juga relate sama uh, realnya di lapangan gitu ya, realnya si bayi pada saat itu gitu. Jadi nggak terpaku banget sebetulnya pada kayak teori ya. Teorinya apa kok teorinya bilang kayak gini, tapi kenyataannya nggak sesuai. Jadi nggak. Jadi kita juga harus relate nih sama kondisinya pada saat itu. Kalau misalkan emang sebelum mandi oke, nggak apa-apa pakai VCO gitu ya. Nggak usah terlalu berlebihan juga pakainya gitu. Atau misalkan sesudah mandi kayak gitu mau pakai minyak telon ya itu juga oke banget gitu tadi terus tiba-tiba di tengah lagi pijit gitu ya setelah mandi pakai minyak telon mungkin ketiduran atau mungkin jadi nangis gitu pengen nyusu ya nggak apa-apa kita stop aja kayak gitu kita pakein bajunya gitu terus kita langsung susuin kayak gitu jadi boleh mam. Oke, nah ini eh, dari Mams Ika. Mams Ika ini ternyata sering melakukan pijat ilu di punggung versi dari YouTube. Ini kanan ke bawah ya, nggak kebalik. Apakah itu boleh? Iya, pijatnya itu dari yang sini tadi ya. Jadi kalau dari yang tadi kita juga lihat, itu dari sebelah sini ya, Mam. Nih Eh, dari kanan terus ke bonekanya kiri. nggak kelihatan. Kayak gini. Nah, Ini kan sebelah kirinya. Jadi ini dari sini aja, dari sini. Ini untuk yang huruf U-nya, Mam. Bukan kayak gini ya. Bukan dari kiri ke kanan. Karena kan memang si usus besarnya itu ada di sebelah sini. Ada di sebelah kiri. Makanya tadi semuanya yang I-nya itu juga dari kiri atas ya, ke bawah. Terus yang L-nya juga sama ya. Dari kanan atas ke bawah, ke kiri bawah. Lalu yang U-nya juga sama. kalau versi dari punggung bisa, Mbak? Kalau dari punggung itu beda lagi sih. Kalau yang dari punggung itu ya sesuai dengan kenyamanan mams. Tapi kalau aku ya di sini yang biasanya itu diajarkan adalah yang eh, ke atas boleh, Oh, terus ke samping. Gitu. Boleh pakai nih, boleh nggak harus pakai jempol juga ya, Mam gitu. Semua tangan boleh nggak kita pakai? Boleh juga gitu. Misalkan kita bawa gitu ya. Gitu. Kita bawa gitu ya. Gitu. Nah, itu. Nah, bedain juga sama pijat oksitosin. Kalau pijat oksitosin dari Mams itu ya dari atas memang ke bawah. Gitu. Itu juga boleh ya di sisi yang samping tulang. Ini ada nih eh, ya. nggak Eh, kelihatan. ya, oke. Ada tulang belakangnya ya lurus. Nah, ini ya. Nah, itu kita bisa kayak berikan ya tekanan sedikit ya.
kita tekan di sisinya ya. Nih kayak gini, kita berikan tekanan dari atas ya. Nah, ke bawah. Itu juga boleh ya. Di bagian yang ini tulang ya, lurus tulangnya, cari dulu tulang belakangnya dulu, cari ya, cari kalau udah. Nah, di sisi-sisinya ya, kira-kira 1 senti lah ya, di sepanjang ruas tulang belakang dari atas ya ke bawah. Seperti itu. Itu juga bisa. Nah, kalau kebalik dari bawah ke atas itu boleh nggak? Oh, Untuk kalau oksitosin. misalkan dari bawah ke atas. Enggak, Mam. Kalau yang oksitosinnya juga ya, itu malah dari atas ke bawah. Tapi kalau misalkan kita mau pijat tuh tarikannya nggak ke bawah ya, Mam. Gitu. Makanya tadi yang di muka juga tarikannya itu selalu ke atas. Bagian yang kita pijat yang di kaki itu juga baiknya ke atas ya. Itu sebetulnya untuk mempengaruhi elastisitas kulit aja sih, Mam, gitu kan. Makanya kita pijatnya tuh emang ke arah atas gitu tarikannya, bukan ke arah yang kayak ke bawah gitu. Jadi mulai dari atas, tapi tariknya ke, Iya, mulai tarikannya dari gini, atas tarik ke atas gitu ya? ke Oke. atas semuanya, ke atas ya, baik yang tangan, kaki, itu juga ke atas. Cuma kan kalau pijat oksitosin tadi itu bukan yang kayak mijetnya gini, bukan yang gini, Mam, bukan yang ngusap ke bawah, tapi kita tuh kayak menekan ya di samping ruas tulang belakangnya itu. Ya, kita tekan pelan. Nah, itu kan juga menstimulasi tumbuh kembang yang akan terkonek sebetulnya ke otak juga kayak gitu. Nah, itu dari atas ke bawah. Nah, itu. Kalau Nah, solusinya ya dari ya. Nah, itu ya bisa tuh Mams ya, pijat oksigen untuk iya, untuk melancarkan ASI. Iya bisa ya. Jadi berlaku juga di Mams gitu. Itu sebetulnya kan meningkatkan hormon oksitosin yang menyamankan gitu. Tadi manfaatnya juga bisa dirasakan. ternyata ada banyak banget ya emang jenis pijit-pijit ini. Mamsnya juga ya nanti. Tapi kan kalau mams susah ya mau pijitin berarti minta sama suaminya ya, sama ayahnya. Mau pijitin nih gitu aku ya. Jadi bisa bareng-bareng mungkin ya. Mungkin pas lagi weekend gitu ya. Jadi sebelum mandiin ya newborn kan ayahnya mungkin di hari libur gini ya. Mamsnya pijitin babynya. Nah terus ayahnya pijitin ibunya gitu ya. Nah, itu jadi sama-sama rileks ya. Habis itu lanjut ke proses menyusui. Iya. Iya. Wah, ini nggak nyangka ya, tiba-tiba di jam 11 lagi aja nih, udah di akhir sesi berarti kita. Oh eh ya, iya nih aku mau nambahin untuk Mam Ika ya, jangan kebalik ya Mam. Tadi yang dari atas ke bawah ya. Tapi kalau misalkan gerakan yang kayak mau memijat, itu semuanya arahin ke atas gitu. Oke, siap. Ini Kak Aristia kelupaan satu pertanyaan lagi. Gimana? Jeda pijit sama makan berapa lama ya? Iya, jeda pijitnya. Karena ini kan pagi ya, Mams, tadi. Jadi kurang lebih aja udah kita jedain aja kayaknya sama proses tadi ya dari pijat terus mau ke mandi itu aja udah ada kayak sekitar 30 menitan lebih pasti gitu. Jadi boleh banget sih gitu. Kalau misalkan nanti kan makannya soalnya masih nanti. Ini kalau misalkan yang masih bayi banget kan langsung menyusui kan. Jadi nggak apa-apa. Itu kan udah selaknya 30 menit karena sebelum mandi ya biasanya kan bangun nih, bangun gitu kan. Bangun mungkin mau berjemur dulu. Itu udah lama banget kok, Mam. Itu pasti kayak mungkin ada kali udah ngejemur dari dia bangun, ngejemur terus mandi, mungkin itu tuh udah ada kayak waktu sejaman. Jadi itu boleh gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Nah iya untuk ASI takut gumo, iya gitu. Nah kalau ada MPASI iya takut muntah. Jadi prosesnya dari pagi bangun tidur itu kan mungkin ada kan pasti kan langsung ada kayak kegiatan-kegiatan kecilnya dulu nih gitu kan. Nggak langsung buru-buru misalkan kayak yuk mandi gitu ya kan. Nah mungkin mau berjemur dulu gitu kan. Karena nggak langsung makan juga kan. Terus mungkin untuk bayi yang lebih besar ini kan kayak oke habis, pijit terus, nanti, mandi gitu. Mungkin bayi yang agak lebih anak yang lebih besar mungkin mandinya agak lebih lama karena udah kayak enak di posisi duduk di baknya gitu kan, ya. Terus,
itu aja pasti udah butuh waktu kayak sejaman, Mam. Nah, jadi kalau misalkan mau dilanjut, sama makan, sarapan boleh, atau mau pagi sarapan dulu gitu ya, terus nanti di sela mungkin mau berjemur dulu kayak gitu, terus baru ke proses, pijat, itu kan kurang lebih udah sejaman. Jadi boleh banget, Mam, gitu. Nah, untuk yang tadi takut gumo, untuk ASI juga jangan langsung ke posisi tiduran. Mungkin kita boleh ya habis menyusui ya kan, kita nggak langsung tidurin, tapi kita boleh sendawain dulu ya, Mam. Gitu. Jadi kita sambil tepuk-tepuk dulu ya. Oke, kita sendawain dulu. Nah, baru kalau misalkan sudah, nah baru kita tidurin, kayak gitu. Untuk yang makan juga sama, kalau habis dari posisi itu mungkin habis setelah pijat, mandi, itu kan udah kayak sejaman gitu ya. Nah, baru mungkin ke aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin ini Mams Julia pertanyaan terakhir ya Mams ya. Iya, Karena waktunya kebetulan udah habis betul. Iya. juga. Kita cuma sampai jam 11. Mm. Ada gerakan yang harus dihindari nggak ya, Mbak Dea? Gerakan yang dihindari pastinya yang gerakan-gerakan yang terlalu menekan ya, Mam. Pastinya dong ya, jangan ditekan bayinya terlalu keras gitu ya. Karena aduh ini udah kerasa belum sih gitu loh. Ini udah kerasa terus kita terlalu kayak ini kayaknya belum deh gitu. Karena mungkin atau kita terbiasa merasa bahwa kalau pijat orang dewasa kan harus sampai kayak gitu baru kerasa gitu. Nah, ya otomatis enggak ya. Sama jangan jangan sampai itu kulitnya itu sampai merah gitu loh, Mam. Ngerti kan? Ya, atau sampai kulit yang bayi baru lahir mungkin kan kayak masih kayak ngelupas gitu. Ada beberapa kulit yang masih mungkin mengelupas itu. Nah, itu juga jangan sampai kayak kita kletekin kayak gitu. Kalau gerakan-gerakan yang dihindarin pastinya ya jangan lupa untuk pegangin ininya juga ya, Mam. Yang tadi nih jangan lupa pegangin di bagian belakang ya, bagian belakang kita selalu topang. Terus kita juga jangan angkat-angkat bayi kita ya, jangan jangan angkat-angkat deh bagian yang kayak tadi nih lagi mandi itu karena common banget ya, itu pasti biasa banget ya ketika mandiin gitu kita mau ambil apa kita mau ganti apapun itu terus kita angkat tanpa sadar kita pegang kakinya kayak gini terus kita angkat bayinya itu nggak boleh banget ya, Mam, jangan gitu ya karena itu akan berpengaruh pada tulang belakangnya ini gitu ya. Jadi makanya kalau bisa udah digeser-geser aja, diselipin gitu atau kita rubah posisinya dengan pegang di bagian yang tadi ketiaknya ya, kita sedikit aja untuk tebalikin ya. Ya, miringin. Nggak usah sampai, oh ya tebalikin banget kayak gini. Enggak ya. Jadi sedikit aja kita selipin ya. Kita ini terus bagian sebelahnya sama. Kita geser aja pelan-pelan itu. Jadi jangan diangkat-angkat ya, itu jangan sampai kelupaan ya, Mam, gitu. Nggak ada lagi bayi yang kalau gantiin pampers atau nggak bersihin gitu ya, bekas pupnya atau pipisnya kita angkat kayak gini. Itu enggak ya. Itu. Dan jangan lupa untuk selalu pegang di bagian belakang. Oke, itu sih, Mam. Oke, makasih banyak ya Mbak Dea udah memberikan materinya sangat menarik. Mams juga terlihat sangat semangat bertanya terus. Semoga kedepannya Nah, para babynya selalu sehat gitu kan ya. iya. Waduh, Terima ini Mam semuanya yang sudah ya. join hari ini gitu. Meskipun di luaran mungkin ya Mbak Indah banyak memang alat-alat sekarang yang sudah membantu, sangat membantu moms gitu ya, yang untuk memiliki newborn ya, mau mandiin gitu, dari mulai perlengkapan mandinya semuanya ya, bak mandinya udah banyak banget membantu moms gitu ya. Jadi gak apa-apa banget gitu mau dipakai kayak Mbak, aku ternyata pakainya bedongan instan ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau itu memang memang kan untuk memudahkan mams. Tapi ingat kalau misalkan untuk ngebedong pun juga jangan yang kakinya tuh sampai kayak lurus banget gitu karena kepengen lurus enggak. Jadi manfaatnya tadi aku udah juga jelasin ya, hanya cukup untuk menghangatkan saja. Kalau misalkan terlepas ya nggak apa-apa, kita boleh benerin lagi gitu ya. Oke, itu sih Mbak Indah mungkin ya segitu. Iya.
Tapi kita foto bermanfaat. bareng dulu ya, Mbak? Iya, betul. Iya, ayo yuk Oke. foto bareng. Mams, boleh dong Mams, open cam, kita tunggu, mau foto bareng nih, biar ada dokumentasi juga. Oke, Mams Siva udah open cam. Halo Mams Siva. Mam Ika juga sudah open cam. Oh, Mom Siva. Oh, Wah, ini itu ya. Mams Sudah Ik ternyata wah, udah ada pada babynya iya, semua ya. ternyata bukan cuma new moms aja ya. Maksudnya aku pikir tadi itu banyak bumil juga gitu. Ternyata ada moms yang sudah juga melahirkan juga nih yang Iya. ikutan. Oke, aku tag fotonya ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya Mbak Dea dan para mom terima sekalian kasih yang udah waktunya. join. Semoga bermanfaat ya materi kita hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku dan tim Gently juga pamit undur diri. Para Mams juga jangan lupa isi absensinya ya, Mams. Ada di kolom chat, nanti akan dikirim kembali. Nah, Mbak Dea kalau misalkan udah cukup, boleh izin aku bakal tetap keep Zoom-nya sekitar 5 menit untuk yang masih mau absensi gitu. Suaranya nggak kedengeran, Mbak Dea masih di mute. Makasih banyak ya untuk Jenly, makasih banyak untuk Mbak Indah ya pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Moms yang udah join di kelas hari ini. Ya, bye Mbak Dea. Selamat siang. Siang. Oke, Tutup mic ini ya. ya, makasih Terima Mbak kasih, Dea. Bu. Iya. Oke, untuk para moms, boleh diisi dulu ya, moms, link feedbacknya sebelum live. Kalau sudah isi, boleh langsung live. Terima kasih. Zoom-nya akan aku buka 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.